Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan atau menjelaskan terkait tugas UAS kami yaitu membuat database MongoDB dengan topik Plan Shop. Dengan saya sendiri yaitu Indah Naila Hidayah dengan NIM 211509094. Perkenalkan, nama saya Kadya Sri Widianti. Perkenalkan, saya Luput Nikita Ardanti Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai file ENF dan file app.py. Yang pertama, untuk kode ini atau file ini biasanya berfungsi untuk mengatur koneksi ke MongoDB lokal pada port 27017 dengan menggunakan database bernama dbplanshop. Kemudian, untuk file ini yang pertama, untuk tes API health-nya itu berfungsi untuk mengecek status koneksi dengan MongoDB. Kemudian, plans at the point untuk metode post-nya berfungsi untuk menambahkan dokumen baru ke koleksi plans. Kemudian untuk metode get-nya biasanya berfungsi untuk mengambil semua dokumen dari koleksi plans. Kemudian untuk metode put-nya berfungsi untuk memperbarui dokumen spesifik pada koleksi plans berdasarkan ID. Kemudian yang terakhir, metode delete-nya itu berfungsi untuk menghapus dokumen spesifik pada koleksi plans berdasarkan ID juga. Baik, code selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu customer endpoints. Customer endpoints berfungsi untuk metode postnya berfungsi untuk menambahkan dokumen baru ke koleksi customer. Selanjutnya ada metode get yaitu berfungsi untuk mengambilkan semua dokumen dari koleksi customer. Yang ketiga ada put. Metode put itu berfungsi untuk memperbarui dokumen spesifik pada koleksi customer berdasarkan ID. Selanjutnya ada metode delete. Metode delete berfungsi untuk menghapus dokumen spesifik pada koleksi customer berdasarkan ID juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan order endpoints, yaitu yang pertama order endpoints untuk metode postnya berfungsi untuk menambahkan dokumen baru ke koleksi order. Yang kedua ada metode get untuk mengambilkan semua dokumen dari koleksi order. Yang ketiga ada put. Metode put berfungsi untuk memperbarui dokumen spesifik pada koleksi order berdasarkan ID. Yang terakhir ada metode delete yang berfungsi untuk menghapus dokumen spesifik pada koleksi order berdasarkan ID juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan cara membuat database pada MongoDB. Yang pertama yaitu jalankan code Mongo SH. Kemudian show database. Kemudian kita membuat database untuk plan shop-nya. Kemudian kita membuat collection. Yang pertama yaitu customer, yang kedua order, dan yang ketiga plans. Kemudian pada tabel shop-nya masukkan data seperti nama, kontak, dan riwayat pengguna. Kemudian pada bagian customer masukkan code seperti ini, dan pada bagian ordernya juga masukkan code seperti ini, sehingga apabila berhasil akan muncul output true seperti ini. Baik, di sini saya akan mempraktekkan pada bagian Postman-nya. Yang pertama, pada bagian VS Code masuk ke terminal. Kemudian ketik Python API yang berfungsi untuk mengkonekkan flash-nya. Jika sudah, run seperti ini, masuk ke dalam Postman. Kemudian, kita akan mengecek API healthy-nya dengan cara get, masukkan alamat IP, /check. Kemudian, kita apply, kita send. Jika benar, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan melihat database-nya dengan cara get /IP dan masukkan plans. Di sini kita memilih JSON dan akan terlihat database yang sudah kita buat di MongoDB-nya. Kemudian kita akan melakukan insert. Pertama, gunakan post, kemudian masukkan IP-nya kemudian plans. Pada bagian ini kita copy terlebih dahulu, lalu masuk ke body. Kita paste, lalu ID-nya itu kita hapus. Kita akan mengganti namanya misalnya menjadi Melati. Kemudian harganya kita ganti menjadi 50.000. Dan untuk perawatan khususnya itu kita kasih kosong saja. Sudah akan muncul tampilan seperti ini.
Kemudian kita mengecek terlebih dahulu database-nya. Nah, di sini sudah kelihatan output bahwa ada namanya Melati dan harganya. Kemudian kita akan melakukan update. Untuk melakukan update, pertama kita masukkan pada bagian slice pane-nya itu kita masukkan ID yang mau kita update. Kemudian kita pilih put. Nah, pada bagian bodinya itu kita hapus namanya kalau kita ingin menghapusnya, kalau kita mau menggantinya. Kemudian kita akan merubah harganya menjadi 80.000 dan di sini kita akan memasukkan perawatan khususnya itu memberi pupuk setiap minggu. Kemudian kita send bagian tadi. Apabila berhasil akan muncul output seperti ini. Kemudian kita akan mengecek terlebih dahulu apakah pada database code tersebut sudah berubah. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat bahwa pada ID Melati tadi sudah berubah. Kemudian kita akan melakukan delete. Pada bagian ini kita tambahkan IP yang akan di-delete. Kita copy terlebih dahulu, lalu tempel pada bagian slash IP, kemudian send. Nah, di situ akan muncul output plans was deleted successful. Kemudian kita akan mengecek apakah pada database itu sudah terhapus. Jika sudah, maka IP Melati tadi sudah terhapus dari database, maka bisa dikatakan sudah berhasil. Baik, sekian dari kami. Presentasi tersebut semoga mudah dipahami dan mohon maaf bila jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.